Sudah 2 hari, hewan ternak warga kampung Kadugangan hilang secara misterius. Puluhan ayam lenyap dari kandangnya. Kambing yang dipelihara bertahun-tahun juga hilang. Belum lagi kerbau. Ada 10 ekor yang hilang secara misterius. Mereka yakin pasti ada maling di kampung mereka. Warga kampung itu sepakat memperbanyak pos ronda. Setiap malam, para pemuda dan bapak-bapak bergantian menjaga kampung. Mereka sangat hati-hati jika ada orang asing yang masuk ke kampung mereka. Anehnya, tidak ada tanda-tanda maling di kampung itu. Selama 1 minggu berjaga, tak satu pun orang asing yang masuk ke kampung. Kasus hilangnya hewan ternak belum terpecahkan, tapi sudah muncul kasus baru. Banyak warga yang melapor ke ketua RT kalau warung mereka kemalingan, barang dagangan mereka hilang. Tapi si maling hanya mencuri barang yang bisa dimakan, seperti kue, biskuit, kopi, dan makanan lainnya. Kejadian itu benar-benar menggemparkan seluruh kampung. Mereka bahkan menambahkan gembok pada pintu rumah mereka agar maling tidak bisa masuk. Bukan pintu saja, tapi jendela juga ikut digembok. Pak Masuri sebagai ketua RT mulai kebingungan. Dia heran siapa yang sudah melakukan ini semua. Minggu berikutnya yang hilang adalah rokok. Banyak pemilik warung yang mengadu pada Masuri kalau rokok di warung mereka ludes digondol maling. Tapi tunggu dulu, Masuri enggan buru-buru memutuskan kalau hilangnya rokok warga itu digondol maling. Soalnya rokok Masuri juga sering hilang. Padahal jelas-jelas ia meletakkan rokok itu di kamarnya. Hal itu juga dialami bapak-bapak dan para pemuda kampung. Mereka sering kehilangan rokoknya. Lengah sedikit, rokok itu lenyap begitu saja. Sementara itu di lain tempat, jauh dari kaki Gunung Karang, ada grup jaipong yang reputasinya tak terkalahkan. Namanya grup Goyang Geboy. Mereka sangat tersohor seantero Banten. Setiap hari manggung yang nonton pasti ratusan orang, sudah macam nonton konser artis ibu kota. Tapi itu dulu, sekarang grup Goyang Geboy sudah tidak laku. Orang-orang lebih suka nganggap dangdut ketimbang jaipong. Dulhan pendiri jaipong Goyang Geboy sekarang sudah beralih profesi menjadi kuli panjat pohon melinjo, sedangkan Dian Rara, si primadona yang selalu dinanti-nanti goyangannya, sekarang sibuk jualan sawo di pinggir jalan. Dia sudah menikah dan punya 1 anak yang nakalnya minta ampun. Lain halnya dengan nasib para penabuh gamelan, mereka semua jadi tukang ojek yang setiap hari hanya termangu di pertigaan jalan menunggu penumpang yang tak pasti. Sekalinya ada para penumpang dijemput oleh keluarga. Sekarang hidup mereka serba sulit. Tidak seperti dulu saat grup jaipong Goyang Geboy berjaya. Uang yang mereka dapatkan dari hasil manggung melimpah ruah. Tengah malam, sekitar jam 12, Dulhan tidak bisa tidur. Dia lalu masuk ke kamar, tempat disimpannya gamelan. Sudah lama sekali gamelan itu tidak digunakan. Alat itu berdebu dan penuh dengan sarang laba-laba. Dulhan menyalakan lampu kamar. Dia lalu mengambil kain basah dan membersihkan gamelannya dengan kain itu, sambil menyanyikan lagu jaipong. Dia perlahan mengelap gamelannya.
Tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dulhan heran, tak biasanya orang yang bertemu tengah malam seperti ini. Segera dia buka pintu. Di hadapannya berdiri seorang laki-laki berpakaian serba putih dan mengenakan belangkon batik. Perawakan lelaki itu kurus, kumisnya tebal sekali, alisnya menjuntai sampai ke curik mata. Lelaki itu benar-benar asing bagi Dulhan. "Cari siapa, Pak?" tanya Dulhan. "Pak Dulhan," jawab lelaki sambil tersenyum ramah. "Iya, saya sendiri." "Mari, silahkan masuk." Dulhan menggelar tikar pandan. Lelaki itu pun duduk sila sambil terus tersenyum ramah. "Kalau boleh tahu, ada perlu apa ya sama saya?" Dulhan penasaran, jarang-jarang dia kedatangan tamu. "Saya diutus untuk pesan ke Bapak," kata lelaki itu. "Pesan dari siapa?" Dulhan semakin penasaran. "Ini pesan dari Abah Kamadri. Beliau mau mengadakan hajatan besar, menikahkan anaknya, dan beliau mau panggil grup Jaipong Goyang Geboy buat meramaikan acara pernikahan," jelas lelaki itu. Dulhan terkejut mendengar penjelasan lelaki itu. Dia menyangka ternyata masih ada orang yang mau memakai jasanya. Tanpa pikir panjang lagi, Dulhan langsung mengiyakan tawaran itu. "Kapan ya hajatannya?" "Malam minggu, Pak. Soalnya bayaran Pak Dulhan tidak ada kecewa. Abah Kamri pun bayar 50 juta, kata lelaki itu. "Wah, mantap itu, Pak." Dulhan bahagia sekali mendengar bayaran tinggi. "Ya sudah, nanti hari Sabtu setelah maghrib bisa kesini lagi ya, Pak. Nanti saya bawa teman-teman yang lain buat ngebantu bawa alat-alat Bapak. Kita jalan kaki saja," kata lelaki itu. Tak berlama-lama lelaki itu pun pamit dari rumah Dulhan. Saking senangnya Dulhan sampai lupa menanyakan siapa nama lelaki tadi. Itu tidak penting. Bagi Dulhan yang paling penting sekarang uang. Dia yakin para personil grup Goyang Geboy pasti mau diajak manggung lagi. Besoknya Dulhan berhasil mengumpulkan personelnya. Dian, Rara, Bedu, Jaro, Sardi, mereka senang sekali mendengar kabar dari Dulhan. Apalagi saat diberitahu kalau bayarannya 50 juta. Pastilah hajatan itu orang kaya. Sebelum maghrib, mereka semua berkumpul di rumah Dulhan. Tak perlu menunggu lama, lelaki yang tempo hari mendatangi Dulhan pun muncul dari kejauhan. Dia tampak tersenyum ramah. Dia juga membawa 5 orang, lainnya menggotong alat musik jaipong. Setelah maghrib, rombongan Dulhan pun berangkat. Kata lelaki misterius itu, Abah Kabri tinggal di kampung Ciberem. Dulhan belum pernah mendengar kampung itu. Dia pun manut saja, yang penting dapat uang. Mereka pun tiba di kampung Kadungan. Anehnya, orang-orang kampung yang saat itu sedang ronda tiba-tiba berlari berhamburan saat melihat rombongan Dulhan yang orang-orang kampung itu lihat sangat di luar nalar. Alat jaipongan itu tampak melayang sendiri tanpa ada yang menggotongnya. "Kenapa mereka lari?" tanya Dian. "Rara, entah, mungkin mereka kita itu setan," kata Dulhan sambil tertawa. Rombongan itu akhirnya tiba di kampung Ciberang. Suasana di sana ramai sekali. Panggung besar sudah disiapkan untuk pentas jaipong. Bedu, Jaro, Sardi, dan Dulhan langsung menabuh alat-alat jaipong. Dian, Rara pun meliuk-liuk bergoyang dengan lincah.
Penonton bersorak melihat goyangan Dian Rara. Satu persatu penonton itu naik ke panggung untuk nyawer. Di tengah pertunjukan, tiba-tiba Bedu izin buang air kecil, turun dari panggung dan segera mencari semak-semak. Saat Bedu naik kembali ke panggung, dia melihat seorang wanita cantik yang berdiri di antara pepohonan. Wanita itu berpakaian layaknya sinden. Dia tersenyum ke arah Bedu. Perawakannya montok membuat Bedu terpukau. "Kemari," kata wanita itu sambil tersenyum. Tanpa pikir panjang lagi, Bedu menghampiri wanita itu. Ia bawa masuk ke tengah hutan dan menghilang begitu saja. Keesokan paginya, para personel grup Jaipong itu terkapar di atas semak-semak. Mereka tidak menyadari kalau semalam yang hajat itu adalah lelembut Gunung Karang. Dulhan membuka matanya, tepat di sampingnya sudah ada segepok uang 50 juta. Bukan hanya itu, Dulhan juga dibeli puluhan 5 ekor ayam. Dulhan juga dibekali puluhan 5 ekor ayam, 2 kambing, rokok berbagai merek, dan makanan warung. Dulhan segera membangunkan personelnya. "Bedu, mana?" tanya Dulhan. "Nggak tahu, Pak. Bukannya semalam manggung sama kita?" tanya Sardi. "Iya, aku ingat betul," timpa Jaro. "Dian Rara ada?" tanya Dulhan sambil menoleh ke sekeliling. "Itu dia, Pak," tunjuk Jaro. Dian Rara terkapar, tak sadarkan diri di atas semak-semak. Pakaiannya acak-acakan. Mungkin Rara kelelahan setelah semalam suntuk menari tanpa henti. Selesai. Ini bagian 1 dan besok akan ada bagian yang keduanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan karena kami masih belajar. Terima kasih sekali lagi atas dukungannya.